JA beberapa waktu lalu merilis hasil survei tentang kepercayaan publik terhadap isu ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hasilnya mayoritas atau 74,6% publik tidak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Nah, dalam survei yang digelar pada 25 Mei hingga 12 Juni lalu, hanya ada 12,2% responden yang percaya isu ijazah palsu Jokowi. Sementara yang tidak percaya mencapai 74,6%. Sisanya 13,2% tidak menjawab. Survei digelar dengan metode pengambilan sampel acak bertingkat dengan melibatkan 1.200 responden. Margin of error plus minus 2,9%. Dan dilihat daripada survei yang kita lakukan, ternyata yang menyatakan tidak benar itu mayoritas di angka 74,6%. Yang menyatakan bahwa yang percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi atau dianggap bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu itu hanya 12,2%. Jadi kalau misalnya kita lihat ini hampir 1/5 ya, 5, 6, 7 ya, 1/5 lebih ya. Dan kita ulas lebih dalam soal kepercayaan publik terhadap isu ijazah Jokowi bersama Direktur LSI Deni JA, Aji Alfarabi. Selamat malam, Bung Aji. Selamat malam, Mas Radit. Ya, Bung Aji, 74,6% katanya tidak percaya. Ini berarti semua orang menganggap ini bohong, begitu ya? Ya, artinya gini Mas, 74,6% ini artinya angka yang cukup telak ya dalam opini publik ya. Bahwa isu ini sebetulnya gagal menjadi isu yang mainstream. Ya, karena yang percaya itu hanya 12,2%. Seperti data di sini. Dan kita lihat bahwa angka 74,6% ini artinya walaupun di tengah gencarnya atau kuatnya isu ini beredar baik di sosial media maupun lewat berbagai media, tapi ternyata tingkat trust terhadap personal Pak Jokowi sebetulnya masih tinggi ya. Karena orang yang percaya bahwa itu palsu itu hanya 12,2%. Oke. Kita breakdown lagi nih Bung Aji dari survei LSI Nidja Lingkara Survei Indonesia. Ini berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat atau responden yang disurvei begitu ya. Untuk tingkat SD, SMP, SMA dan D3 ke atas atau mungkin strata 1 ya ini ya. Nah, yang menjawab tidak percaya paling besar setelah di tingkat SD 81,5%, lalu SMP 73,7%, 69,8%, D3 ke atas 76,5%. Ini berarti dari semua tingkatan pendidikan, latar belakang pendidikan, termasuk SD. SD ini kan boleh dikatakan tingkat pendidikan yang paling rendah begitu. Mereka pun tidak percaya dengan soal ini ya. Ada dasarnya apa? Bisa dijelaskan? Sebetulnya dua. Yang sebetulnya menarik adalah ketika kita membreakdown data ini ke mereka yang percaya isu ini. Kalau kita lihat dari mereka yang tidak percaya atau sebaliknya percaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, itu terjadi pada semua segmen pemilih atau semua segmen demografi. Mayoritas tidak percaya bahwa isu ijazah Jokowi palsu ya. Tapi ketika kita tanya tentang mereka yang tidak percaya, justru yang tidak percaya ini banyak pada segmen di menengah ke bawah, baik secara pendidikan maupun secara tingkat pendapatan. Jadi segmen ini sebetulnya segmen yang sejak lama merupakan basis pemilih Pak Jokowi maupun pemilih Pak Prabowo Gibran pada pemilu 2024 kemarin. Jadi justru yang percaya adalah segmen menengah ke atas, secara pendidikan maupun secara pendapatan. Jadi kalangan terdidik ya atau terpelajar ya, kelompok menengah atas yang tinggal di perkotaan, justru mereka yang lebih banyak percaya dengan isu ijazah palsu Jokowi. Ini yang menarik sebetulnya. Yang di perkotaan justru ya? Ya, di perkotaan. Percaya. Jangan lupa dalam persepsi publik ya, kalau kita bicara tentang berita yang dianggap hoax ya, itu sebetulnya harusnya di level paling bawah. Karena level paling bawah secara pendidikan misalnya adalah mereka yang tidak punya akses yang cukup terhadap informasi sehingga gampang terpapar pada informasi yang belum benar ya. Tapi kalau kemudian justru yang percaya adalah masyarakat di segmen menengah atas, ini yang kemudian menjadi pertanyaan, kenapa demikian? Selanjutnya kita breakdown lagi berdasarkan kategori generasi ini ya. Generasi ini ada generasi Gen Z, ini 27 tahun ke atas, milenial 28 hingga 43 tahun, Gen X 44 hingga 59 tahun, dan baby boomer 60 tahun ke atas. Termasuk Gen Z juga sepertinya semua tidak percaya, mayoritas tidak percaya. 71,4% Gen Z yang disurvei oleh LSI
Ini tidak percaya. Lalu milenial 73,7%, Gen X 76,1%, dan baby boomer 76,2%. Yang Anda katakan tadi klaster perkotaan yang ini kan mewakili juga generasi ya. Generasi Z ini kan juga banyak yang teredukasi di perkotaan. Kalau kita lihat semakin tinggi usia, makin tinggi pula mereka yang tidak percaya pada isu ijazah palsu Pak Jokowi ya. Justru memang sedikit terjadi perbedaan di generasi Gen Z ya, karena generasi ini sebenarnya generasi yang cukup punya paparan yang lebih kuat, lebih mudah terhadap media sosial maupun informasi yang variatif ya. Jadi kalau kita lihat memang paling kecil walaupun mayoritas 71,4%. Mereka yang tidak percaya atau percaya terhadap isu ijazah palsu justru di Gen Z-nya paling tinggi 14,3%. Oke, nah selain generasi kita akan breakdown lagi berdasarkan partai politik. Ini juga tidak kalah menarik. Dari Partai Gerindra, Golkar, PD Perjuangan, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Kita lihat yang tidak percaya, Gerindra itu 80,5%, lalu Golkar 80,6%, PDIP 80%, PKB PKB 80,8%, Nasdem 75%, PKS 28,6%, Demokrat 67,7%, dan PAN 50%. Saya tertarik ke PKS. Karena PKS kita tahu merupakan lawan politiknya Pak Jokowi lah ya. Boleh dikatakan ketika Pilpres lalu kan Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo di Pilpres, PKS lawan politiknya. Dan betul saja melihat berdasarkan partai politik yang tidak percaya dari PKS ini paling kecil. Iya, kalau kita lihat ya, yang percaya ini kan paling tinggi justru di konstituen PKS yang 28,6%. Yang kedua misalnya Nasdem ya 16,7% ya. Jadi di konstituen partai yang sebetulnya berlawanan atau orientasi politiknya berbeda dengan kubu pemerintahan saat ini ya. Dan justru kalau kita lihat dengan data ini menunjukkan bahwa kita harus lihat karakter pemilih PKS ya. Karena karakter pemilih PKS adalah pemilih yang mayoritas tinggal di perkotaan, terdidik ya, dan rata-rata dari sisi kelas menengah ke atas, sehingga memang ini juga paralel dengan data sebelumnya dari sisi tingkat pendidikan ya. Jadi kita lihat memang menarik. Partai koalisi, partai oposisi yang konstituennya justru mayoritas tidak percaya justru PDIP ya. Ini menarik, padahal mereka adalah partai politik yang kemarin berbeda di saat pemilu 2024. Kalau kita lihat ini memang tidak bisa terlepas dari posisi Pak Jokowi sebelumnya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi lama di PDIP ya, di konstituen PDIP basis akar rumput sebetulnya Pak Jokowi masih punya kekuatan yang signifikan. Oleh karena itu kita lihat di basis PDIP sebetulnya tidak banyak terpengaruh dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi. Itu yang menarik. Tidak cuma partai politik, LSI dan Jawa juga mengukur dari pemilih capres ya pada saat Pilpres. Kita akan lihat pemilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga rahasia. Saya bisa menebak ya sebelumnya bahwa pemilihnya Anies Baswedan sepertinya yang paling pemilih Prabowo Subianto ya paling banyak tidak percaya, tapi pemilih Anies Baswedan yang paling sedikit yang paling banyak percaya dan paling sedikit tidak percayanya. Ini bisa Anda jelaskan soal ini? Ya, pertama tetap ya bahwa mayoritas sebetulnya tidak percaya, termasuk pemilihnya Pak Anies ya, 51% tidak percaya. Tapi kalau kita lihat segmentasi yang percaya, itu yang tadi saya sampaikan bahwa dari sisi breakdown data kita lihat sebetulnya yang tidak percaya terhadap isu ijazah palsu ini sebetulnya merata hampir di semua segmen. Tapi yang percaya itu hanya terkonsentrasi pada segmen tertentu. Tadi terutama mereka yang terpelajar tinggal di perkotaan, kalangan menengah ke atas, dan orientasi politiknya berbeda dengan kubu pemerintahan saat ini. Artinya mereka yang memang sejak lama kalau kita lihat itu memang bersikap oposisi terhadap Pak Jokowi, sehingga ketika isu ini kemudian beredar atau isu ini muncul, mereka kemudian meyakini keyakinan mereka sebelumnya, karena sebetulnya mereka adalah pemilih yang memang kritis terhadap Pak Jokowi sejak lama, yang kebetulan pada Pilpres 2024 kemarin memilih pasangan capres yang lain yang tidak di-endorse oleh Pak Jokowi. Kalau boleh saya simpulkan sedikit sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan, residu Pilpres atau pemilu 2024 lalu terhadap kasus ini juga cukup besar, dan ini yang menarik. Selanjutnya nanti juga akan kita lanjutkan pembahasan soal ijazah Jokowi ini, namun kita simak dulu pernyataan Ketua Solidaritas Merah Putih Silversen Matutina yang menyatakan tidak ada hubungan kasus ijazah Jokowi dengan kasus Hasto dan kasus Tom Lembong. Jokowi bahkan mendukung penuh keputusan Prabowo memberikan amnesti dan abolisi terhadap Hasto dan Tom Lembong. Berikut ini. Mengenai kasus ini tidak ada hubungan Pak Jokowi dengan kasus Hasto maupun Tom Lembong. Kasus Hasto dan Tom Lembong adalah kasus mereka sendiri yang mereka berbuat sendiri,
dan divonis oleh pengadilan yang tidak diintervensi siapapun. Tapi ini karena menyangkut keutuhan bangsa, ini menyangkut juga Pak Prabowo yang ingin merangkul semua pihak seperti janjinya setelah kemenangan 02 kemarin, makanya Pak Prabowo mewujudkan itu untuk suatu hal yang lebih besar. Dan Pak Jokowi, Mas Gibran, dan kami semua mendukung penuh keputusan Pak Prabowo. Dan selain Bung Aji, melalui sambungan virtual juga telah bergabung Direktur Eksekutif Lingkar Madani 5, Ray Rangkuti. Selamat malam, Bung Ray. Halo, selamat malam, Bung Ray. Malam, Bung. Oke, Bung Ray, ini saya di studio bersama Bung Aji Alfarabi dari LSI DNIJA. Malam, Bang Ray. Tadi sudah dibahas bahwa ya disimpulkan paling banyak responden yang disurvei oleh LSI 76,4% tidak percaya sebenarnya dengan isu ini, dan terbanyak itu yang tidak percaya itu di perkotaan ya. Yang di perkotaan yang masyarakatnya juga terdidik, punya intelijensi yang baik, dan juga punya tipikal kritis, masyarakat yang kritis. Anda punya catatan soal ini, Bung Ray? Ya, apa ya catatannya? Itu kan survei ya. Kalau survei ya paling kita lihat metodologinya kayak apa dan sebagainya gitu. Kalau hasilnya ya itulah yang mengemuka ya. Nah, cuma yang agak kepikiran sama saya ya gitu. Ini kasus tidak dipercaya oleh publik ya, mayoritas tadi ada sekitar 74% ya. 74,6 ya. Maaf saya ralat. Ya. Tapi pemberitaannya paling panjang sepanjang sejarah. Tidak percaya tapi paling panjang dibahas ya. Iya, dan paling banyak penontonnya dan paling banyak juga ratingnya gitu loh. Jadi gimana kita menjelaskannya ya? Oke, jadi gitu. kalau jadi jangan-jangan masyarakat kita ini makin senang membaca apa yang dia nggak percaya gitu loh. Oh, tapi begini Bung Ray, alih-alih menyalahkan masyarakat, apakah isu ini juga justru dikelola dengan baik oleh yang katanya dibilang geng Solo? Jangan dijawab dulu, kita akan lanjutkan perbincangan ini setelah kumandang azan maghrib sesaat lagi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Ya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami lanjutkan perbincangan. Tadi saya bertanya kepada Bung Ray, ada pertanyaan menggantung soal Bung Ray mengatakan tidak dipercaya, tapi isunya muncul terus di permukaan. Yang saya tanyakan adalah, berarti isu ini jangan-jangan dikelola oleh geng Solo. Gimana nih Bung Ray? Ya, saya tidak tahu apakah ini dikelola atau tidak gitu. Tapi kalau sejauh ini yang saya lihat, natural aja tuh. Masyarakat ada semacam penasaran gitu loh. Ini ujungnya kemana, ini akhirnya kemana, ini kok jadinya begini dan sebagainya gitu. Makanya di tengah ketidakpercayaan mereka, tapi justru tingkat keinginan tahuannya tinggi sekali gitu. Saya survei sedikit lah di siaran Kompas aja gitu. Dari saya kira hampir tidak ada hari tanpa Kompas memuat berita soal ijazah Pak Jokowi. Iya. Jadi Anda menilai kan? bahwa ini juga jadi komoditi begitu ya? Iya. Itu artinya rating berita soal ijazah Pak Jokowi ini ratingnya tinggi. Sehingga media, bukan hanya media televisi seperti Kompas gitu ya, media cetak, media online, media macam-macam itu membincangkan soal ijazah ini gitu. Di tengah ketidakpercayaan publik tadi bahwa ijazah itu adalah itu palsu gitu. Tapi alih-alih isu ijazah Jokowi ini menghasilkan rating yang tinggi dan tren yang terus dibicarakan, sebenarnya ini kan kasus hukum perdata dan juga ada juga pidana karena dilanjutkan oleh Pak Jokowi dengan melaporkan para penuding ijazah palsu itu ke Polda Metro Jaya dengan delik pencemaran nama baik. Nah, itu sebenarnya
lingkupnya kasus hukum. Tapi ini sekarang saya akan tanyakan juga ke Bung Aji. Kasus hukum yang berhadapan dengan hasil survei. Sebenarnya bagaimana menyikapi ini? Tapi jangan dijawab dulu, setelah jeda sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang kata Bung Ray Rangkuti tadi sangat menarik perhatian publik, bahkan media katanya juga ratingnya tinggi kalau membahas ini. Tapi alih-alih memberikan rating yang tinggi, memberikan trending yang cukup terus-menerus konstan di permukaan, di depan publik begitu ya. Ini kan sebenarnya kasus hukum yang saya tekankan tadi, kasus hukum entah itu baik perdata maupun pidananya. Dua-duanya ada sebenarnya. Yang saya tanyakan tadi ke Bung Aji, ini kan kasus hukum, Bung Aji. Jarang sekali kasus hukum juga diteliti melalui survei. Apa maksudnya dan bagaimana menyikapi itu sebenarnya? Ya sebetulnya gini, walaupun kasus hukum karena ini menyangkut Pak Jokowi, mantan presiden 2 periode, maka sebetulnya isu ini kemudian menjadi ramai ya. Kita tahu bahwa Pak Jokowi sebetulnya yang dipertanyakan oleh Bang Ray tadi, kita bisa punya beberapa alasan secara ilmiah. Yang pertama adalah kita tahu Pak Jokowi ketika selesai masa jabatan sebagai presiden, itu tingkat kepuasan terhadap kinerjanya itu masih di atas 80% dengan tingkat trust yang begitu tinggi, ya. Sehingga Pak Jokowi itu masih menjadi magnet bagi publik maupun bagi media, ya. Sehingga apapun isu terkait Pak Jokowi, ya walaupun ini isu hukum, tapi ini kan menyangkut isu yang menyerang trust terhadap Pak Jokowi. Sehingga ini kemudian menjadi ramai. Sebetulnya yang menarik dari survei kita itu bukan hanya soal berapa jumlah orang yang percaya dengan isu itu, tapi kemudian yang menjadi penting adalah apakah isu ini berdampak pada trust publik terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat data itu, ini kan dua data yang berbeda. Mereka yang percaya terhadap isu ini memang hanya 12,2%. Tapi mereka yang kemudian terpengaruh kepercayaannya terhadap Pak Jokowi itu angkanya lebih tinggi, 22,6%. Ya, artinya bahwa walaupun isu ini ya tidak kemudian menjadi mainstream, tapi isu ini mampu ya menembus sekat-sekat psikologis. Jadi punya daya rusak, walaupun tidak punya daya rusak secara faktual, tapi isu ini punya daya rusak secara simbolik terhadap Pak Jokowi. Ya, walaupun angkanya masih kecil dan masih terbatas ya. Jadi kalau artinya dalam jangka panjang sebetulnya isu ini ya, dalam jangka panjang kalau kita bicara tentang persepsi politik terus muncul gitu. Iya, karena dalam persepsi publik sebetulnya kalau 1 dari 5 orang itu merasa ragu terhadap kepercayaannya terhadap seseorang, maka ini kemudian bisa menjadi satu bola salju yang ke depan bisa mengganggu kredibilitas Pak Jokowi. Bisa jadi destruktif juga. Iya, gitu ya? Walaupun jumlahnya masih kecil saat ini. Walaupun sekarang, tapi kan sedikit-sedikit jadi bukit katanya gitu. Kalau di-maintain terus. Nah, kalau salah-salah memaintain juga, kalau tadi dibilang ini dikelola, kalau salah-salah mengelola juga itu tadi ya bisa berbahaya. Dan ini saya agak relevan dengan pernyataan Pak Jokowi, bukan Pak Jokowi ya, beberapa hari kemarin ada anggapan bahwa ini menguntungkan Pak Jokowi, isu ini menguntungkan Pak Jokowi. Nah, kalau menurut Bung Ray tadi dikatakan bahwa ini kalau tidak dikelola dengan baik sebenarnya juga punya efek destruktif. Apa benar demikian kalau menurut Bung Ray? Kalau tingkat kepercayaan orang bahwa ijazah Pak Jokowi itu tidak palsu, saya kira nggak memiliki implikasi serius kepada kredibilitas Pak Jokowi. Kecuali misalnya tingkat kepercayaan orang meningkat. Nah, kan semakin meningkat tingkat kepercayaan orang pada kepalsuan ijazah, dugaan palsunya ijazah Pak Jokowi, artinya kredibilitas Pak Jokowi makin menurun kan? Itu asumsinya gitu. Tetapi karena tingkat ketidakpercayaan itu tinggi bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu gitu, maka ya asumsinya yang kesimpulannya juga nggak mengganggu kredibilitas Pak Jokowi. Maka berdasar itu, pertanyaannya ngapain juga dibawa ke ranah hukum gitu? Kira masyarakat nggak percaya juga. Nah, semakin dibawa ke ranah hukum semakin panjang cerita gitu. Nah, ini tadi dengan relevan dengan pertanyaan Anda di awal tadi itu. Ini sebetulnya didesain apa enggak sih cerita panjang ini gitu kira-kira ya kan? Nah, kalau kita mau lihat dari survei ini sebetulnya nggak punya efek serius gitu ya. Masyarakat lebih banyak yang nggak percaya gitu bahwa ini tidak akan begitu punya efek mengganggu kepada kredibilitas Pak Jokowi, dan oleh karena itu sebetulnya akan selesai dengan sendirinya kalau nggak dibawa ke ranah hukum. Masyarakatnya juga nggak percaya kira-kira gitu. Tapi dengan dibawa ke ranah hukum cerita makin panjang. Hari ini kita dengar justru di situ di maintainnya ya. Nah, itu dia. Hari ini misalnya kawan-kawan kayak Roy Suryo itu sudah melakukan somasi juga kepada Pak Jokowi. Makin panjang lagi nih cerita. Jadi bukan hanya panjang, tapi juga bercabang-cabang. Ini kasus hukum. Kalau memang benar-benar ini kasus hukum ya seharusnya diselesaikan cepat saja. Kalau di lama-lama seperti ini ya
Ya ini jadi bercabang-cabang seperti Bung Rey katakan tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan berarti sebenarnya ini bukan kasus hukum, ini kasus politik sebenarnya, latar belakangnya politik yang dibawa ke ranah hukum. Bagaimana pendapat dengan anggapan itu? Ya, awalnya sih ranah politik, kan mempertanyakan keabsahan ijazah pejabat publik, ya itu bagian dari langkah politik, bukan lagi langkah hukum. Oke. Nah, jadi ketika ia menjadi langkah hukum, ya ketika Pak Jokowi membawa kasus ini ke polisi, itu loh. Kan kecuali misalnya mereka yang mempersoalkan keabsahan ijazah Pak Jokowi itu menuduh Pak Jokowi melakukan tindakan kejahatan terkait dengan dokumen palsu. Nah itu ranah hukum tuh. Oke. Nah kan mereka belum sampai ke situ. Mereka masih pada taraf administrasinya. Ya. Oke. Benar nggak ijazah Pak Jokowi ini asli atau tidak? Gitu. Ya. Jadi belum sampai ke hukum. Lalu jadi kasus hukum manakala Pak Jokowi membawa mereka-mereka yang mempertanyakan keaslian ijazah Pak Jokowi itu sebagai tindakan pencemaran nama baik. Oke. Dan sejenisnya gitu. Oke, karena ini tadi dikatakan juga sebenarnya kasus politik yang dibawa ke ranah hukum dan akhirnya panjang dan belum ada ujungnya, belum sampai ketahuan bagaimana ujungnya. Sampai detik ini pun belum tahu siapa tersangkanya, siapa yang harus disidangkan, begitu kan? Nah, pertanyaan saya begini, Bung Rey, kalau memang ini terus di-maintain dan kasus hukumnya berlanjut, kira-kira nanti ini bisa memengaruhi opini publik yang berdampak pada putusan hakim nggak nanti kalau memang sudah masuk ke meja hijau? Ya, hakim-hakim kita mudah-mudahan bisa lebih mandiri belajar dari kasus Tom Lembong maupun Hasto Kristianto. Di mana kemudian Presiden mengeluarkan amnesti maupun abolisi. Dari situ sih sebetulnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa ada upaya untuk membuat peradilan kita itu lebih objektif gitu. Kalau dipandang publik tidak objektif, ya Presiden bisa menurunkan abolisi itu. Kira-kira begitu, karena dianggap peradilannya digeret lagi ke abolisi sama amnesti nih ya. Ya iya itu ya. Makanya dengan kasus ini kita berharap ya pengadilan bisa lebih objektif, lebih independen, dan lebih berani untuk menyatakan sikap. Ya, terakhir saya ke Bung Haji, kalau memang ini ditujukan untuk membentuk opini publik, survei ini, apakah itu menjadi konklusi terakhir dari survei ini untuk membentuk opini publik, atau memang hanya untuk menggambarkan, untuk memberikan gambaran helikopter view terhadap kasus ini? Ya, sebetulnya kan kita ingin menguji apakah kemudian isu yang rame di media sosial, di publik, ya, di elit politik, itu apakah sama resonansinya di publik secara mayoritas. Ternyata sebetulnya publik secara mayoritas itu lebih tenang dalam menyikapi isu ini. Kan buktinya 74,6% yang tidak percaya. Artinya kalau tadi kita kembali ke pertanyaan Mas Radi terkait dengan apakah isu ini di-maintain oleh Pak Jokowi atau tidak, saya pikir Pak Jokowi sebetulnya tidak butuh isu ini, ya, karena secara popularitas beliau dalam posisi di puncak, ya, kemudian tingkat akseptabilitas, tingkat kepuasannya masih tinggi. Buat apa isu ini? Yang sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya ada sisi, ya, di mana ada segmen tertentu yang terpengaruh dengan isu ini, ya, walaupun angkanya masih kecil, 22,6%. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat angka 74,6% yang tidak percaya dengan isu ini artinya bahwa opini publik yang dibangun oleh beberapa sejumlah individu, ya, termasuk mungkin Bang Roy Suryo dan lain-lain, itu kan tidak punya kekuatan, ya, untuk mempengaruhi opini publik secara umum, sehingga sebetulnya tanpa dibawa ke proses hukum, isu ini selesai dengan sendirinya sebetulnya. Nah, isu ini hanya bertahan di kelompok elit dan di media saja, tapi di publik sebetulnya isu ini sudah selesai. Sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, di mana nanti kasus hukum ini ujungnya? itu yang akhirnya juga bisa memengaruhi. Ya, gimana Bung Rey? Singkat saja Bung Rey, silakan. Sebetulnya persis seperti yang disebutkan oleh Aji tadi. Sebetulnya kalau nggak ada lagi proses hukumnya, udah selesai dengan persoalan ini. Nah, sayangnya tidak lagi hukum. Nah, sekarang itu yang saya sebut bukan hanya panjang, tapi juga bercabang-cabang. Oke. Nah, tadi ngomong-ngomong sempat disinggung juga nama Roy Suryo, tetap di Sapa Malam, karena setelah ini beliau juga akan hadir di sini untuk memperbincangkan hal yang katanya bercabang-cabang. Terima kasih Bung Ray Rangkuti dan juga Bung Haji Alfarabi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi kami kembali di Sapa Indonesia Malam di Kompas TV. Tetaplah bersama kami.